Shalom anak-anak basic, my student, my lovely student. How are you today? I hope all of you feel blessed and always get healthy in this beautiful day. And now we are going to start our worship as usual. So I would like to invite you, prepare yourself, get ready, and also fill your heart with happiness and joyfulness. Sekarang sebelum kita berdoa, teacher mau ingatkan, semoga anak-anak tetap menjaga kebersihan diri. Sudah mandi, sudah rajin cuci tangannya, dan juga sudah siap untuk ibadah. Okay? And I want to ask your spirit to do this. Basic school, praise the Lord. Remember? 1, 2, 3. Basic school, praise the Lord. One more time. Basic school, praise the Lord. Now let us sing. Let us sing seperti wanita yang mengurapi. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi kita semua. Sing with your heart. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. One more time, let's sing. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Now you are going to sing this song. Here we go. Demikian hidupku, demikian hidupku. Yesus, engkau baik bagiku. Sama-sama kita bernyanyi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Let's pray. Dear God, we're so glad and happy that we always connected to you. We pray in every situation that we face, you always beside us. And we pray by your name, please heal all the people in the world and protect us from the bad things that happen around us. Lord Jesus, we always surrender to you. So open our mind, keep happiness in our life, and we know that you always help us. Thank you, Lord Jesus. We are so blessed by your grace in every life, in every day, and in every situation that we face. Protect us, Lord Jesus. Protect our family. Protect our teacher. Protect our school, our country, and ourselves. We always surrender into your hand forever. And we say, Amen. Okay, now I want to invite you to stand up and listen. Kita akan bernyanyi lagu untuk memuji Tuhan dengan sukacita, dan teacher mau anak-anak semua ya berdiri dan ikut menari, menyanyi dan memuji Tuhan. Oke? Dan jangan lupa, sehabis ini kita akan ada action song buat kamu untuk berjoget. But now we are going to sing this song first. Let's go. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak
Okay, now we are going to do this action song. So get ready and prepare. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, yeah, shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, yeah, shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. I'm gonna dance the dance, talk the talk. I'm gonna live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. One more time. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. What I'm saying is, Jesus, I am in. Oke, bagaimana rasanya melakukan action song? I hope you feel happiness and joyfulness in all of your dances time with the action song. Now we are going to sing a song ya untuk menyambut firman Tuhan. So prepare yourself because we are going to hear the God's word. Okay? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. One more time. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Waduh, udah lama kita nggak ketemu. Teacher Arman sudah kangen sama kalian. Teacher berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, meskipun di rumah. Tetapi saya berharap kalian tetap bersuka cita karena kita tetap dalam lindungan yang Maha Pengasih. Oke? Nah, hari ini kita bertemu dalam ibadah meskipun melalui video ya. Tetapi teacher percaya bahwa kalian menyaksikan di rumah dan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, dan firman Tuhan hari ini teacher akan sampaikan kepada kalian supaya kalian semakin semangat dan kalian semakin dibekali oleh firman Tuhan. Kalian melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami hingga sampai saat ini. Kami terus bersuka cita karena Tuhan baik bagi kami. Meskipun pada masa-masa ini kami tetap beraktivitas di rumah karena virus COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami bersyukur karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah kami tetap mengikut Engkau dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan beribadah dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Nah, tema kita hari ini, teacher kasih tema kepada kita tentang sukacita. Bersukacita di dalam segala situasi. Nah, kok bisa ya? Kok bisa kita bersukacita dalam segala situasi? Pada saat ini kita menghadapi satu penyakit yang sudah menyebar kemana-mana dan sudah banyak orang yang telah meninggal. Tetapi kok kita bisa bersukacita? Nah, kita bisa tetap bersukacita karena nanti kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya dulu ya, sebelum teacher menyampaikan firman Tuhan, teacher mau cerita satu kisah ya, satu kisah. Ada seorang yang bernama Tini ya. Tini ini dia adalah lahir dari keluarga orang yang cukup berada, dan dia kehidupannya dia banyak teman ya. Dia mempunyai banyak teman di sekolahnya, di gerejanya juga dia memiliki banyak teman. Nah, suatu kali dia menjelang hari ulang tahunnya, ketika hari ulang tahunnya sudah mau tiba, maka dia berbicara kepada orang tuanya. Pak, Ma, boleh nggak di tahun ini ulang tahun saya rayakan secara besar-besar bersama teman-teman. Oh, orang tuanya mengatakan, oh oke, boleh. Kamu maunya di mana? Lalu si Tini memberikan rekomendasi tempat. Oh gini aja Pak, kita rayakan di salah satu restoran. Ketika sudah mereka mendapatkan restoran, lalu orang tuanya setuju. Mereka setuju akan merayakan ulang tahun Tini di restoran yang telah ditentukan. Lalu Tini mencetak surat undangan dan memberitahu teman-temannya,
kawan-kawan nanti datang ya di ulang tahun saya, datang ya di ulang tahun saya. Dia bagikan surat undangan. Tiba tinggal 1 minggu lagi ulang tahunnya, lalu dia mengingatkan lagi, teman-teman datanglah di ulang tahun saya nanti ya, kita rayakan bersama-sama ya, kita rame-rame kok di sana. Ada teman-teman saya dari gereja, teman-teman saya dari sekolah, nanti kita datang semua ya. Lalu teman-temannya, oke, terima kasih Tini atas undangannya, kami pasti akan datang. Lalu si teman-teman yang lain, oke, kalau begitu saya akan mempersiapkan, akan membeli baju baru ya untuk datang di ulang tahun Tini. Lalu tiba pada hari hanya, Tini sudah mempersiapkan makanan yang enak bersama dengan keluarganya. Ketika pada saat itu, ketika telah dipersiapkan makanan dan sesuai dengan jam yang telah ditentukan, mereka masuk di restoran. Tini dan orang tuanya sudah mengenakan pakaian yang cantik dan sangat bagus, dan sudah mempersiapkan tempat yang cukup mewah dan makanan yang cukup banyak dan cukup enak sekali. Ya, bukan cukup enak, sangat enak sekali. Diberikan oleh orang tuanya, dibeli di satu restoran. Lalu dia melihat jam. Sudah 1 jam berlalu, belum datang-datang. Dia pikir, mungkin teman-teman sudah ada yang datang, tapi teman-teman yang paling akrab dengan dia, sahabatnya yang dekat dengan dia, belum datang. Dia melihat jam, sudah 1 jam belum datang. Lalu dia telepon orang tua temannya itu melalui HP orang tuanya. Teman-temannya itu tidak ada satupun yang menjawab. Lalu dia lihat lagi, udah 1,5 jam. Setelah 1,5 jam, maka acara dimulai. Ya, karena sudah menunggu lama, orang banyak sudah datang dan mereka akan memulai. Lalu tiba-tiba ada seorang yang datang di restoran tersebut dengan membawakan satu kado, ya, satu box yang dibungkus dengan sampul kado, dan kira-kira isinya seperti ini. Ya, teacher akan buka. Seperti ini kira-kira yang didapatkan oleh Tini, kado yang istimewa. Ketika Tini menerima ini, dia sangat bersuka cita. Ini jangan-jangan kado dari teman-teman yang lain ini. Dia melihat, dia goyangkan, apa ya isinya ya, penasaran ya. Lalu karena penasarannya dia membuka, dia membawa, lalu dia membuka. Coba lihat ya anak-anak ya. Si Tini membuka kadonya dengan bersuka cita. Dia berpikir ada orang yang memberikan kado kepada dia. Dia tidak pernah menyangka kalau itu sahabat-sahabatnya yang memberikan kado itu, yang sahabat-sahabat yang akrab dengan dia. Lalu dia membuka. Dia membuka kado tersebut. Dilihat isinya di dalam. Loh, kok gak ada isinya? Apa maksudnya ini? Gak ada barang, kok malah kertas-kertas yang ada. Lalu dia memanggil orang tuanya, "Pa, Ma, sini dulu." Lalu papanya datang dan mamanya datang. Apa ini? Ini ada isi kado yang dikasih salah seorang teman, tapi tidak menuliskan nama di situ. Lalu dia buka satu persatu. Apa isinya kira-kira, teman-teman? Tini mendapat 5 kertas yang ditulis dengan kalimat begini. Yang pertama, "Selamat ulang tahun, mohon maaf tidak ada kado untukmu ya, karena aku tidak bisa bertemu denganmu." Ini dari temannya Tony. Maka sahabatnya Tony sudah jelas bahwa tidak bisa datang. Di situ sudah mulai hatinya, aduh, si Tony nggak bisa datang, kenapa ya? Lalu dia membuka lagi tulisan yang kedua. Rodi, teman yang akrab juga, sahabatnya juga. Dia mengucapkan, "Selamat ulang tahun, mohon maaf
tidak ada kado yang bisa saya berikan karena saya harus ke rumah pamanku, di sana ada acara keluarga. Mohon maaf juga tidak bisa ikut merayakan ulang tahunmu. Waduh, mulai gelisah dan patah semangat si Tini. Lalu dia melihat dengan agak ragu-ragu, apa sih isinya? Tiga kertas lagi, padahal dia mempunyai sahabat 5 orang, tetapi 5 kertas, ya, dia mempunyai 5 sahabat yang paling dekat dan 5 juga. Apakah ini semua sahabat yang 5 orang itu yang dekat dengan dia? Dia membuka lagi. Yang pertama tadi Tony, yang kedua Dodi, dan yang ketiga adalah Maria. Maria yang paling dekat dengan dia, diucapkan selamat ulang tahun. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut merayakan karena saya persiapan barang-barang. Sebab besok kami pergi jalan-jalan. Lalu si Tini mulai sedih. Apalah semua sahabatku ini, Maria, Tony, Dodi nggak datang di ulang tahunku. Saya sudah siapkan baik-baik. Dia membuka lagi, ini siapa sih sebenarnya sih? Saya sedih sekali melihat sahabat-sahabat seperti ini. Meta. Aduh, Meta. Lalu dia lihat, selamat ulang tahun. Mohon maaf, saya belum bisa memberi kado dan merayakan ulang tahunmu. Karena ibuku lagi dirawat di rumah sakit. Karena penyakit jantung. Aduh, semuanya saya persiapkan loh untuk kalian. Tapi nggak ada satupun yang datang. Lalu dia membuka dengan sedih, ya, sambil menangis, mulai meneteskan air mata. Dia membuka, lalu melihat si Melani, mohon maaf, saya tidak bisa datang ke rumahmu untuk merayakannya karena saya tidak dibolehin sama papaku. Ketika dia membaca itu semua, maka si Tini sangat sedih sekali. Yang awalnya tadi dia bersuka cita, dia merasa bahwa semua teman-temannya, sahabatnya datang di acara ulang tahunnya. Tiba-tiba temannya Tony, temannya Dodi, temannya Maria, temannya Melani, dan teman-teman yang lain ada juga yang tidak datang. Dia merasa sedih. Malah sahabatnya yang paling dekat tidak datang. Maka tahu kalian, pada saat ulang tahun itu, pertengahan ulang tahun itu, dia pergi menyembunyikan diri di kamar mandi. Dia menangis di sana. Dia menangis di sana dan mengatakan, "Kenapa sih Tuhan, kenapa kok bisa terjadi ini? Padahal mereka sudah berjanji sama saya." Yang awalnya tadi sukacita menjadi bukan sukacita lagi. Kesedihan bagi dia. Dia merasa tersakiti, dia merasa tidak dihargai oleh teman-temannya. Lalu apa yang terjadi sama Tini? Acara itu tetap berjalan dengan baik. Banyak teman-temannya yang bukan sahabat dekatnya, memang temannya dia akrab tapi bukan sahabat paling dekat, memberikan kado istimewa. Satu persatu memberikan kado istimewa, tapi muka Tini sudah tidak bersemangat lagi. Dia juga tidak memberitahu ini kepada teman-temannya. Hanya orang tuanya yang mengerti dan mengatakan kepada Tini, bersabarlah, ada nanti waktunya kalian akan bertemu. Nah, anak-anak, dari cerita ini, ya, seringkali sukacita, ya, kita bersukacita kalau ada sesuatu yang sangat menyenangkan, ya. Seperti tadi perayaan ulang tahun, dia merayakan ulang tahun dengan senang, dengan gembira, tapi tiba-tiba ada satu yang tidak senang, menyenangkan hatinya karena teman-teman yang tidak datang. Maka dia sedih. Nah, apa yang ingin teacher sampaikan adalah bahwa sukacita yang diharapkan dengan kesenangan pribadi, maka suatu saat akan mengecewakan kita. Anak-anak, kalau kamu mengharapkan sukacita yang membuat kamu bersukacita adalah karena kamu memiliki banyak mainan, karena kamu memiliki banyak teman, karena kamu memiliki segala sesuatunya, maka ingat
bahwa suatu saat kamu akan kecewa dengan sukacita itu. Tidak kekal, tidak selamanya, tidak akan bertahan. Lalu bagaimana sukacita yang sesungguhnya? Sukacita yang sesungguhnya adalah alasan kita bersukacita yang pertama karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Ingat, alasan orang Kristen bersukacita karena Tuhan. Itu yang pertama. Dikatakan di dalam Mazmur 64 ayat 11, orang benar itu akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya, semua orang jujur akan bermegah. Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau kita bersukacita karena segala sesuatunya, maka ingat bahwa suatu saat kita akan kecewa. Mazmur 97 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jadi ingat anak-anak sekalian, ya, hanya karena Tuhan saja. Satu lagi di dalam Filipi pasal 4, Mazmur pasal 32 ayat 11 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sekali lagi, kita bersukacita karena Tuhan. Kenapa sih kita bersukacita karena Tuhan? Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Dan Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk menikmati seluruh ciptaannya itu. Maka karena Tuhan telah menganugerahkan dan menciptakan segala sesuatunya bagi kita, maka kita bersukacita. Kalau kamu bersukacita karena kamu memiliki segala sesuatunya di dunia ini maksudnya, maka sekali lagi teacher ulang lagi bahwa suatu saat kamu akan kecewa. Yang kedua, bersukacita karena karya dan perbuatan Tuhan. Pertama tadi bersukacita karena Tuhan. Kedua, bersukacita karena perbuatan dan karya Tuhan. Mazmur 92 ayat 5 mengatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Karena perbuatan tanganmu, karena karyamu, ya, aku bersukacita, aku bersorak-sorai. Anak-anak sekalian, apa yang membuat kalian bisa bersukacita? Apakah karena kamu telah mempunyai segala sesuatunya saat ini? Apakah karena kamu mempunyai teman yang sangat banyak? Itu tidak cukup. Ya. Mazmur 126 juga ayat 3 mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Apa yang telah dilakukan Tuhan? Yang telah dilakukan Tuhan adalah telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita yang harusnya dulu dihukum karena dosa-dosa kita. Kita yang harusnya dibinasakan. Kita yang harusnya mengalami hukuman yang kekal. Dan harusnya kita masuk di dalam neraka. Tetapi sekarang Tuhan menyatakan kebaikannya melalui karyanya, kematiannya di kayu salib. Saat ini kita tidak lagi masuk neraka. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan masuk surga. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan telah berkarya. Dia yang dulunya dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia datang ke dunia untuk menggantikan kita menanggung hukuman itu. Itu karya Tuhan. Karya Tuhan yang lain adalah menciptakan segala sesuatunya untuk bisa kita nikmati. Dan yang paling penting adalah Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita bersyukur
atas semuanya itu. Itulah yang menjadi sukacita kita. Tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan itu. Yang ketiga, yang terakhir, alasan kita bersukacita adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Anak-anak sekalian, perhatikan bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini guna supaya kita bisa hidup, ya. Dan kemudian Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita supaya kita tidak mengalami hukuman dan kita tidak masuk di dalam neraka, tidak mengalami hukuman itu. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Ketika Tuhan telah memberikan segala sesuatunya, ketika Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, maka Tuhan meninggalkan kita. Tidak, Tuhan setia. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Coba kita perhatikan, setiap hari Tuhan memelihara hidup kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia menolong kita pada saat kita sekolah. Dia memberikan kita kepintaran. Dia memberikan kita semangat supaya kita berhasil. Supaya kita bisa memiliki apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendaknya. Mazmur ayat pasal 31 ayat 8 dikatakan, Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kesetiaanmu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Tuhan setia, itulah yang membuat kita bersuka cita. Yang pertama tadi, kita bersuka cita karena Tuhan. Yang kedua, kita bersuka cita karena karya dan perbuatannya. Dan yang ketiga adalah kita bersuka cita karena kesetiaan dan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Maka di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka seluruh kehidupan kita ini sebenarnya harus kita jalani dengan penuh sukacita. Lalu apa yang seringkali membuat kita tidak bersukacita? Karena ada seorang penulis buku mengatakan bahwa ada 3 ya yang membuat kita seringkali tidak bersukacita. Charles Swindoll mengatakan yang pertama adalah kekhawatiran. Kita tidak bersukacita karena kita khawatir, ya. Misalkan pada masa-masa sekarang ini kita khawatir karena ada satu yang membuat kita sangat khawatir sekali, yaitu virus COVID-19 ini. Kita khawatir ada banyak orang yang sudah korban, sudah meninggal dan setelah meninggalkan keluarga mereka. Ada banyak keluarga yang bersedih, yang menangis karena orang yang mereka cintai telah meninggalkan mereka. Kita khawatir, Tuhan jangan-jangan saya, jangan-jangan orang tua saya, jangan-jangan keluarga saya, jangan-jangan keluarga besar kami ada salah satu yang kena COVID-19 ini. Jangan-jangan teman-teman saya di sekolah, jangan-jangan guru saya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Khawatir terus, dan akhirnya kita sulit melakukan setiap pekerjaan kita. Kekhawatiran membuat kita tidak bersukacita. Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetapi kalau ada kekhawatiran dalam hati kita, maka kita tidak pernah akan bersukacita. Kedua, dikatakan Charles Swindoll mengatakan kita tidak bersukacita. Yang merampas sukacita kita adalah tekanan batin. Tekanan batin. Karena kenapa? Kita tegang ya secara berlebihan karena situasi yang dapat mengubah kehidupan kita, yang mengontrol atau yang menguasai kehidupan kita. Coba perhatikan di masa-masa seperti ini, mungkin kita mempunyai banyak pergumulan. Aduh, udah lama saya tidak ke sekolah. Aduh, udah lama saya tidak bertemu dengan teman-teman. Aduh, bagaimana saya bisa mengerti pelajaran ini? Teacher saya tidak pernah mengajarkan secara tatap muka, hanya online saja, lewat WhatsApp, lewat video dan segala macam. Bagaimana saya bisa mengerjakan ini? Ada banyak tugas yang harus saya kerjakan, tetapi
agak sulit saya bertanya kepada guru saya. Lalu terlalu banyak yang kita pikirkan. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Akhirnya kita tidak bersuka cita. Ya. Mungkin kita berpikir sekarang banyak tugas. Anak-anak sekalian, suatu saat pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Jangan terlalu tertekan dengan kondisi saat ini. Jangan terlalu khawatir dan tertekan karena pasti Tuhan akan bekerja dalam setiap kondisi seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir, yang dikatakan Charles Swindoll adalah ketakutan. Ketakutan adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan atau penderitaan. Saat ini mungkin kita sangat takut sekali. Kita takut keluar, kita takut bertemu dengan teman-teman, kita takut bertemu dengan saudara-saudara kita sekalipun. Saat ini, apalagi kalau misalkan papa mamamu masih kerja, misalkan, ya, dia datang dari pekerjaan, datang ke rumah, dia tidak bisa langsung peluk kamu. Saat ini papa mama datang dari rumah, dia tidak langsung bersalaman atau bersentuhan dengan kamu. Dia harus cuci tangan dulu, dia harus mandi, dia harus ganti baju. Kalau dulu tiba-tiba papa datang, mama datang langsung pelukan, cium dan segala macam. Sekarang tidak terjadi karena kita takut. Jangan sampai kita tertular, jangan sampai papa telah bersentuhan dengan orang lain dan segala macam. Takut akhirnya melakukan segala sesuatu membuat kita, aduh Tuhan, kami tidak mampu menghadapi ini. Apakah ketika kita menghadapi itu selesai masalah? Tidak. Kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan itu membuat kita tidak bersuka cita, merampas sukacita kita. Maka dengan itu, anak-anakku sekalian, ya, belajarlah menerima setiap keadaan ini. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 tadi, kamu baca di rumah ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita bersukacita karena Tuhan. Kita bersukacita karena karya dan perbuatannya. Kita bersukacita karena kasih dan kesetiaannya. Saat ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, jangan tertekan dengan kondisi saat ini. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Suatu saat kita akan menikmati kembali aktivitas seperti semula. Suatu saat kita akan bertemu dengan teman-teman kita. Suatu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Saat ini memang kita harus dibatasi. Tetapi ingatlah, jadikanlah semua momen ini, ya, jadikanlah semua kondisi seperti ini sebagai momen untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin melihat karya Tuhan dalam hidup kita, semakin melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tetap bersukacita karena Tuhan, karena perbuatan dan karyanya, dan karena kasih setia Tuhan. Teacher berharap kalian tetap semangat, tetap memiliki sukacita meskipun saat ini kita harus bekerja dari rumah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita sukacita penuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kiranya Engkau terus memimpin kami, Engkau yang memberikan kami semangat supaya kami tetap bersuka cita di dalam setiap kondisi, terutama dalam kondisi saat ini. Mohon Tuhan, Engkau yang bekerja dan Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak kami yang masih harus bekerja dari rumah dan kami semua. Kami mohon biarlah Tuhan pimpin dan Engkau memberikan sukacita penuh kepada mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur untuk kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, terpujilah Engkau ya Tuhan, atas kasih dan berkat-Mu. Engkau boleh berikan kepada kami kesempatan hari ini kami dapat melakukan ibadah worship kami, walaupun melalui daring ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, untuk anak-anak kami, anak-anak siswa-siswi basic yang saat ini boleh berada di rumah. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun saat kondisi saat ini di mana virus corona yang terus menjangkiti ya Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau menyertai, memberkati dan melindungi kesehatan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan, orang tua murid, siswa-siswi kami Tuhan, yang saat ini juga ada terdampak oleh penyebaran virus ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong orang tua kami ini Tuhan, baik mereka yang harus bekerja dari rumah ataupun harus terus bekerja ya Tuhan di tempat mereka bekerja. Tuhan kiranya melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang berusaha memiliki usaha sendiri. Tuhan, dampak dari penyebaran virus ini Tuhan mungkin berdampak bagi bisnis mereka, usaha mereka. Tuhan kiranya juga yang menolong mereka sehingga mereka mampu untuk melakukan usaha mereka walaupun di saat-saat kondisi yang sekarang ini ya Tuhan Yesus. Kalaupun ya Tuhan ada orang tua murid kami yang mengalami kehilangan pekerjaan, sampai saat ini pencarian mereka tidak ada, Tuhan kiranya juga yang menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan kiranya Engkau mencukupkan bagi mereka untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saat ini para guru ya Tuhan Yesus di sekolah basic yang juga melakukan aktivitas dari rumah, memberikan pembelajaran melalui daring ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga kiranya menyertai mereka, memberkati mereka dalam usaha mereka untuk memberikan pembelajaran lewat daring ya Tuhan Yesus. Mereka dapat melakukannya untuk anak-anak kami sekolah basic Tuhan, walaupun mereka berada di rumah. Biar kiranya Tuhan pembelajaran yang mereka dapatkan itu dapat bermanfaat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk saat ini penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, untuk bangsa kami, negara kami ya Tuhan. Kami berdoa biar Kau memberkati setiap pemerintah kami Tuhan yang memiliki usaha bagaimana untuk penyebaran ini dihentikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah baik yang ada di pusat, di daerah, baik itu juga yang ada di kecamatan, di daerah-daerah terpencil ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Dan juga Tuhan setiap masyarakat rakyat Indonesia dapat mematuhi setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah ya Tuhan, sehingga penyebaran ini dapat terhenti, dapat dihentikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terkhusus juga berdoa untuk para medis, dokter yang menangani orang-orang yang telah terpapar penyakit virus ini Tuhan. Kami berdoa terus kepada mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau terus memberkati, melindungi kesehatan mereka, sehingga mereka dapat mengobati orang-orang yang terpapar dengan baik. Dan juga diri mereka Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan yang kami boleh naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan membimbing setiap kami Tuhan, anak-anak basic dan juga seluruh para guru dan orang tua. Dan seluruhnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan penyakit dan penyebaran virus ini dapat terhenti dengan cepat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan memory verse dan doa. Ya, hari ini teacher akan umumkan siapa saja pemenang dari lomba Paskah kemarin. Ya, are you ready? Teacher mau info. Nanti siapapun pemenangnya, kamu boleh bersukacita. Hadiahnya diambil ntar, ya, later pas masuk pelajaran di semester baru. Tapi untuk anak romans sepertinya kamu boleh ambil kapan aja, tapi info ya, karena anak romans tahun ajaran baru sudah SMP, jadi nggak ketemu sama teacher lagi. Oke? Nah, kita mulai. Untuk pemenangnya, oke, kita mulai dari Matthew. Pemenang ketiga, juara 3 dimenangkan oleh Gratia Emily Sarda dari Matthew 3. Juara kedua, Epipanias Manuel Liza dari Matthew 1. Dan juara pertama untuk Matthew level dimenangkan oleh Adriel Timanta Sembiring Matthew 4. Nah, untuk Mark level nih, juara 3 dimenangkan oleh Yusuf Halawan Pane dari Mark 3. Juara kedua dimenangkan oleh Elsa dari Mark 4. Dan juara pertama dimenangkan oleh Talia dari Mark 1. Congratulations. Look level juara 3 yaitu Alicia. Juara kedua yaitu Putri. Alicia dari Luke 2. Nah, Putri dari Luke 1. Dan juara pertama yaitu Teresia dari Luke 1. John level John 3 yaitu Joseph sebagai pemenang ketiga. Pemenang kedua yaitu Steffi dari John 2. Dan pemenang pertama Caroli dari John 1. Next, X level juara 3 yaitu Jekonia dari X2. Juara kedua Johannes dari X4. Dan juara pertama yaitu Christopher dari X3. Nah, yang terakhir dari Romans, pemenang ketiga itu dari Romans 3 yaitu Bona. Juara kedua Benedict dari Romans 4. Dan juara pertama Krisa dari Romans 1. Selamat ya kepada anak-anak teacher. Hadiahnya ingat, sekali lagi teacher ingatkan ya, itu hadiahnya nanti di tahun ajaran baru. Dan untuk Romans, kamu info sama main teachermu kapan mau diambil. Oke? Dan juga teacher mau info juga, worship kita yang ini adalah worship terakhir di semester ini. Karena minggu depan sudah ada libur, jadi ini adalah worship kita yang terakhir. Oke? Now we are going to close our worship by sing Tuhan adalah gembalaku. Dan mari kita sama-sama berharap semoga next time di tahun ajaran baru kita bisa bertemu di sekolah dengan tatap muka. Teacher sudah miss you a lot. Teacher Calvin miss you, Teacher Alex miss you, bahkan Abang Markus juga miss you. Coba ingat siapa Abang Markus, oke? Mari kita bernyanyi.
aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku.